Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan masuk, Kak. Ya, Silakan duduk. masih Oke. Apa duduknya sudah merasa nyaman? sudah. Sebelumnya perkenalkan diri Mbak, nama saya Eka. Mbak bisa panggil saya Mbak Eka atau Bu Eka, terserah Mbak. Senangnya Mbak aja. Saya panggil Bu Eka aja boleh. Boleh, selamat Mbak Eka. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan nama Mbak dulu? Nama saya Azrabu. Oh, Mbak Azra. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak Azra hari ini? Alhamdulillah saya baik hari ini. Alhamdulillah baik ya. Sebelum Mbak Azra ke sini, Mbak Azra tadi kemana dulu nih? Saya tadi dari kampus Bu. Ada jadwal kuliah pagi sama tadi mampir UKM biasa latihan gitu. Terus habis itu langsung ke sini. Jadi ini Mbak Azra itu mahasiswa aktif ya, kayak dari kampus sebelum itu langsung ikut KM seperti ini ya? Bisa dibilang gitu sih Bu. Cuma kebetulan kalau latihannya itu saya jarang sih Bu. Cuma kalau misal dijadwalkan buat latihan itu ya latihan. Kalau enggak ya saya cuma ngabus saja. Terus habis itu pulang. Itu KM apa ya Mbak? Saya ikut UKM PMI. PMI. Jadi latihannya tuh kayak latihan gimana penanganan, terus gimana cara membidai kaki gitu. Itu setiap balap PMI itu cuma latihan aja atau mungkin ada kayak lomba-lomba gitu Mbak? Ada juga lomba, jadi kalau misal ada lomba gitu kita ikut. Cuma kalau nggak ada lomba kita kayak nge-refresh materi gitu aja. Seringnya refresh materi seperti ini ya Mbak? Iya. Kalau misalkan kayak itu kan berarti kayak jadwal rutin ya Mbak? Enggak di jadwal rutin sih dulu, cuma kalau misal kan saya tuh ada kayak ini piket buat pelayanan publik gitu. Jadi kalau dari ketuanya ada evaluasi setiap bulannya, kita bakal ada pertemuan buat latihan refresh materi kembali, apa aja yang harus dipelajari lagi dari evaluasi itu tadi. Seperti itu. Berarti itu kalau setiap ketemu itu apakah ini Mbak kayak ada materi-materi baru atau kayak gimana Mbak? Itu tergantung dari kita-kitanya dulu. Jadi kayak misal saya mengajukan pertanyaan, kalau saya nggak bisa kemudian kalau ada patah tulang itu gimana penanganannya. Jadi kita dari senior di UKM itu buat ngajari kita. Jadi kalau materi baru sih tergantung gimana pertanyaan kita sendiri gitu Bu. Jadi senior saya ya kayak jawabin gimana buat penanganannya itu gimana, seperti itu. Oh, berarti ini ya Mbak, keren sekali ya kayaknya kalau misalkan itu kayak gitu. Jadi kita tahu banyak hal tentang kayak gimana nih ini juga ya Mbak, orang sakit ya gitu kan ya Mbak ya? Kurang lebih seperti itu Bu. Cuma kita kan lebih ke arah relawan, bukan petugas medis yang lebih mengetahui keadaan yang seharusnya. Jadi bisa dibilang kayak kita itu mencoba buat memberhentikan pendarahan contohnya gitu. Jadi kayak kita tuh penanganan pertama dulu, nanti penanganan selanjutnya kita serahkan ke rumah sakit atau ke terdekat seperti itu. Oh iya. Jadi Mbak Azra bilang bahwa Mbak Azra juga berkuliah kan ya? Iya. Sekarang Mbak Azra kuliah semester berapa? Saya semester 5 sekarang. Oh sudah semester 5, waktunya gagalnya ya Mbak Azra? Iya, jadi kayak aduh kepikiran Bu, kayak
gimana ini ngurus skripsi? Oh ya, skripsinya kan masih semester apa kan ya Mbak ya? Masih mungkin 2 atau 3 semester lagi kan ya? Iya, cuma saya merasa deg-degannya harus siapin dari sekarang. Oh, oke. Bener banget sih Mbak, jadi kayak mungkin prepare-nya ya yang harus dari awal kayak gitu. Biasanya semester 5 itu juga ini kan ya Mbak, apa namanya kayak lagi sibuk-sibuknya kayak kayak keluar-keluar kampus gitu ya Mbak? Kayak magang atau kayak gimana gitu nggak sih Mbak? Iya, jadi kalau saya sendiri itu ada kayak observasi ke sekolah. Kebetulan saya kan ambil jurusan bimbingan konseling Bu. Jadi hari ini saya tuh ada bukan di sini dari semester 3 itu sudah mulai dibiasakan buat observasi ke konselor, ke guru BK-nya, terus gimana sebar form angket ke siswa-siswanya, gimana program layanan BK di sekolahnya itu seperti itu. Untuk magang saya tuh belum sibuk, soalnya kalau dari jurusan saya magangnya tuh start mulai semester 5 Bu kalau saya ikut kampus Merdeka. Oh iya. Jadi saya harus nunggu terlabeli semester 5 dulu. Oh iya. Jadi banyak Mbak Azra mau mencoba untuk ini kayak kampus Merdeka atau kayak gimana? Iya, mau nyoba Bu. Soalnya kan kalian nambah pengalaman juga gitu. Kayak saya juga gak pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja selama kuliah. Jadi saya pengen nambah relasi, nambah pengalaman juga yang mumpung lagi berkuliah gitu. Wah, nampaknya itu kayak semangatnya Mbak Azra ini sangat mendukung ya untuk mencoba berkuliah atau mencoba hal baru di kampus seperti itu ya Mbak Azra ya? Ya lumayan. Aku sangat mengapresiasi bahwa Mbak Azra mau mencoba untuk belajar hal baru seperti itu karena juga kita kan kalau misalkan kuliah itu perlu sesuatu yang kita pelajari ya, jadi kayak nanti di dunia kerja itu kayak apa, itu pasti juga berbeda ya Mbak Azra. Iya Bu. Nah, Mbak Azra, kita kan sudah membicarakan banyak hal tentang yang tadi Mbak Azra seperti perkuliahan Mbak Azra, kemudian Mbak Azra yang mengikuti UKM yang tadi kayak PMR ya kalau Mbak Azra ya? PMI Bu. Oh ya PMI. Iya, jadi kan sebelumnya saya sangat berterima kasih Mbak Azra karena Mbak Azra sudah datang kemari menemui saya dan mencoba untuk mungkin nanti akan menjelaskan hal-hal yang Mbak Azra inginkan ya sedikit. Nah sebelumnya Mbak Azra tadi kan kita sudah bicara banyak nih Mbak Azra ada tujuan apa untuk kedatangan saya hari ini di sini? Jadi saya tuh pengen coba konseling Bu karena menurut setelah saya cerita tentang teman saya tuh kayak merekomendasi buat coba konseling aja ke konselor gitu. Mungkin permasalahan saya setelah saya coba ceritakan mungkin bisa teratasi seperti itu. Baik, apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, ini baru pertama kalinya saya nyoba. Oke, karena ini baru pertama kalinya Mbak sudah melakukan proses konseling, jadi saya mencoba untuk memberikan informasi terlebih dahulu ya Mbak Azra. Di mana proses konseling ini kan saya sebagai konselor dan Mbak Azra sebagai konseling, dan nantinya itu saya hanya sebagai fasilitator Mbak Azra, karena nanti penyelesaian masalah atau seperti masalah ini selesai atau tidaknya itu tergantung dengan Mbak Azra sendiri seperti itu Mbak Azra. Kemudian karena konseling ini itu tidak dibatasi oleh waktu nih Mbak, jadi mungkin 30 sampai 45 menit, di mana nanti Mbak Azra bisa pilih mau yang 30 atau yang 45 menit. Nah, kebetulan Mbak Azra hari ini itu saya cuma bisa 30 menit karena
dan lagi saya juga harus menemui konseling lain seperti itu. Jadi apakah Mbak Azra bersedia? Iya nggak apa-apa. Mungkin kan ini baru pertemuan pertama, jadi saya nyoba dulu buat 30 menit aja. Oke, baik Mbak Azra. Jadi Mbak Azra memilih yang 30 menit ya. Kemudian untuk konseling selanjutnya nih Mbak Azra, nanti saya itu bisanya itu di hari Senin, Rabu, Kamis nih Mbak. Nah, Rabu Kamis itu saya dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam sih Mbak Azra. Nanti Mbak Azra mau pilih yang mana? Saya hari Rabu aja, mungkin jam 2 aja. Soalnya saya paginya itu ada kuliah juga, terus ada acara gitu di rumah, jadi mungkin saya bisa di hari Rabu itu. Oke Mbak Azra, jadi Mbak Azra memilih yang hari Rabu jam 2 tadi ya? Iya. Baik Mbak Azra, mengenai permasalahan Mbak Azra tadi yang katanya mengganggu itu bisa ceritakan lebih lanjut Mbak Azra? Jadi gini Bu, saya itu ada pertengkaran gitu sama kakak saya. Jadi biasanya kan ya wajar sih kan kalau saudaraan itu sering bertengkar. Cuma menurut saya itu yang kemarin itu beda gitu sama pertengkaran sebelumnya. Soalnya menurut saya itu kakak saya ini marahnya tuh gak berlebihan banget gitu loh. Kalau dia kemarin tuh dia marahnya tuh sampai benar-benar menyakiti hati saya. Jadi kayak dia tuh ngetol-tolin saya, terus ngatain saya gitu. Dia padahal menurut saya kesalahan saya tuh nggak terlalu fatal banget gitu Bu. Tapi kakak saya tuh marahnya tuh marah besar gitu sampai saya tuh gak nyangka kalau kakak saya tuh bakal ngatain saya tuh kayak gitu. Baik, dari permasalahan yang Mbak Azra tadi itu permasalahan apa yang terjadi pada Mbak Azra? Saat itu saya tuh kan habis makan. Saya udah makan itu di lantai jadi lesehan gitu Bu. Nah kebetulan atas kakak saya tuh nggak jauh dari saya duduk. Terus kayak saya tuh nyenggol ini gelas minum saya yang kebetulan ya tinggal dikit gitu Bu, jadi nggak banyak. Kan melebar ke lantai, terus kena tasnya mbak saya. Nah kakak saya ini marah gitu Bu, kayak kok kena tasku saya itu loh, dalamnya ada HP ini, malah HP ini kenapa ya apa? Kan ada lantai ini gitu. Ya saya maklumi karena itu kesalahan saya. Terus saya ya berusaha untuk bertanggung jawab Bu. Akhirnya saya jemurlah tas itu. Padahal menurut saya itu tas itu nggak tembus banget sampai dalam. Saya jemur, tapi menurut mbak saya cara jemur saya itu salah. Kayak itu kan apa? Dia marah sambil ngatain saya gitu. Kayak itu gak terjemur loh. Digituin Bu. Jadi saya kayak gak nyangka banget kalau itu tuh bakal diucapkan sama kakak kandung saya sendiri gitu loh. Jadi saya kayak merasa benar-benar apa ya gitu Bu, kayak digodok-godokin terus ditololin dengan intonasi yang marah banget. Itu kan saya kayak sakit hati banget gitu. Baik, jadi terkait permasalahan yang tadi itu Mbak Azra merasa Mbak Azra sakit hati dengan kakaknya Mbak Azra? Iya. Perilaku apa yang Mbak Azra lakukan ketika Mbak Azra sakit hati? Waktu bertengkar itu ya karena saya selama ini waktu bertengkar itu kan saya sama mama saya tuh disuruh sabar gitu kan. Soalnya kakak saya tuh
kepancing. Nah kebetulan waktu itu tuh lagi malam jam 1 jam 12 kan nggak enak bu kalau didengarin sama orang. Jadi saya tuh berusaha kayak menahan emosi saya dengan silent treatment ke kakak saya ini. Padahal sedangkan kakak saya ini gak sadar kalau dia tuh udah teriak-teriak gitu loh. Karena saya udah kayak jengkel banget, kenapa karena ini gak bisa diem gitu loh. Kayak marah-marah biasa aja, gak usah sampai teriak-teriak. Padahal udah marah, takutnya ada tetangga kan. Hanya saya tuh karena udah nggak sabar lagi, saya tuh banting semua barang yang di sebelah saya kayak botol, terus kursi kecil gitu, saya banting ke arah kakak saya. Gitu. Mbak Azra ketika Mbak Azra itu sakit hati dan sakit hati ya, jadi Mbak Azra itu lebih memilih untuk mendiamkan kakaknya Mbak Azra tadi ya. Iya. Terus karena Mbak Azra tadi juga bilang bahwa Mbak Azra jengkel, jadi Mbak Azra itu kayak membanting barang yang ada di sekitarnya Mbak Azra. Iya. Dan pada saat itu adanya kursi ya. Iya, kursi, botol minum gitu. Dilempar ke kakak Mbak Azra ini atau di sekitarnya aja kakaknya? Kalau yang botol saya kakak saya, kayak kan benda pertama yang saya lempar itu botol. Jadi kayak lemparan pertama kayak kesel gitu. Jadi saya lempar. Terus untuk yang kursi saya ke sekitarnya aja. Soalnya saya tahu kursinya tuh lumayan berat. Takutnya kakak saya kenapa-napa gitu. Kemudian reaksinya kakaknya Mbak Azra setelah Mbak Azra melakukan hal tersebut bagaimana? Marah besar lagi bu. Justru kakak saya tuh kayak karena selama ini kan saya tinggalnya itu satu rumah gitu kan sama kakak saya. Jadi semua finansial saya, terus biaya-biaya kehidupan saya tuh ditanggung mbak saya gitu. Mbak saya ini setelah saya banting ke arah dia, saya tuh kayak ngancem, kenapa ntar kamu gitu? Kan lo yang bayarin kamu samanya lo kamu kuliah lo ikut aku. Kayak gini perilaku sopan tak kawan gitu. Jadi ya kayak setelah saya diomongin gitu, jadi tiba-tiba saya tuh kayak merasa nyesel gitu. Terus kakak saya juga sempat bilang, ya apa? Kamu gak pengen iki, kamu benci be aku. Mending saya ini ketua. Kamu keluar dari rumah. Jadi saya diusir. Mumpung karena waktu itu saya tuh orangnya nekat bu. Jadi kalau saya disuruh keluar, ya saya keluar. Cuma karena waktu itu lagi malam, tepatnya tanggal jam 2 pagi itu kan nggak mungkin buat keluar sekitar jam segitu. Jadi saya kembali lagi ke Matawa, jadi saya diemin kakak saya. Padahal waktu itu setelah saya diemin, kakak saya tetap mancing amarah saya, nendang saya, terus geret-geret saya buat keluar dari rumah gitu. Saya kayak mempertahankan diri buat diem. Waktu kakaknya Mbak Azra melakukan hal tersebut, Mbak Azra bagaimana? Nangis kah atau tetap cuma diem gitu aja? Diam bu. Jadi Mbak Azra nggak merasa sedih atau bagaimana ketika diusir sama kakaknya Mbak Azra? Untuk menit-menit pertama mungkin masih marah bu. Baru sampai kan kejadiannya kan jam 2 pagi. Jadi pas pagi sudah jam 6, jam 7 itu kayak saya tuh nyesel gitu bu, kayak nangis gitu. Saya bingung mau cerita ke siapa. Soalnya kalau cerita ke mama saya, takutnya mama saya tuh kepikiran. Kebetulan mama saya tuh tinggalnya di luar kota, di Jember gitu bu. Saya takutnya mama saya tuh kepikiran gitu. Jadi Mbak Azra di sini
tinggalnya cuma sama kakaknya Mbak Azra aja. Iya, berdua. Dan yang membiayai semua itu kakaknya Mbak Azra semua. Oke. Baik Mbak Azra, setelah Mbak Azra tadi tentang permasalahannya Mbak Azra tadi itu, adakah hal-hal yang mungkin dipikirkan sama Mbak Azra, misal kayak mungkin pemikiran-pemikiran yang tidak baik atau bagaimana Mbak Azra tentang kakaknya Mbak Azra? Ada juga kayak menurut saya tuh kakak saya tuh marahnya tuh keterlaluan. Terus kakak saya tuh apa ya? Karena baru pertama kali dikatain sama orang terdekat saya, jadi saya kayak agak kecewa gitu sama kata-kata perkataan kakak saya itu. Lalu saya juga pengennya kakak saya tuh apa ya, nggak merasa dirinya tuh berkuasa gitu. Padahal selama ini menurut saya tuh saya juga berperan penting dalam hidup dia. Nah, saat bertengkar tuh dia mencoba seakan-akan saya tuh jadi beban hidup dia gitu loh Bu. Jadi ya gitu aja sih. Oke Mbak Azra, tadi kan Mbak Azra bilang bahwa Mbak Azra bertengkar dengan kakaknya Mbak Azra. Pada saat Mbak Azra itu bertengkarnya itu udah maksudnya yang fatal itu cuma di hari itu aja atau sebelum-sebelumnya kan? Sebelumnya pernah Bu. Jadi sebelumnya kan saya tinggalnya itu bertiga sama putri saya. Jadi kalau bertengkar gitu putri saya itu jadi penengah. Dan sama saya bertengkar itu di tahap yang sudah banting-banting, saling banting barang gitu. Jadi kalau saya banting helm, kakak saya banting kursi ke saya gitu, saling banting. Dan di situ putri saya tuh menjadi penengah gitu. Jadi kayak melerai kita berdua gitu. Nah, sekarang kan saya tinggalnya berdua, jadi ya sudah berapa hari, mungkin 2 hari, mungkin 2-3 hari kayaknya. Saya tuh udah kayak orang asing tinggal satu rumah, jadi urus sendiri, urusanmu, urusanku gitu. Jadi udah kayak gak mengenal lagi, kayak kan gitu, sudah seasing itu. Berarti sampai sekarang nih Mbak Azra seperti itu sama kakaknya Mbak Azra atau bagaimana? Sampai sekarang sih Bu, saya belum penyelesaiannya gitu. Kalau dari mama saya tuh bilangnya coba sabar, kamu minta maaf ke mbak kan pertama kan salahmu gitu kan. Jadi saya juga mengakui kalau itu tuh kesalahan saya, tapi untuk kemana dia yang sampai ngatain itu nggak bisa saya toleransi lagi Bu, karena semenjak itu saya nggak ada, saya tuh selalu dikasih ucapan sama mama saya kalau mbak saya ini lagi emosi, lagi marah, udah dingin aja nggak apa-apa, bisa sabar. Tapi kan sabar itu ada batasannya Bu. Saya nggak selalu bisa sabar Bu, jadi itu saya ikut kepancing, jadi mulai lagi saya penting terus dendam ke kakak saya. Kamu merasa lalu dengan kakak kamu? Apakah kamu suara itu dengan kakakmu? Saya tuh marahnya karena dia itu nggak bisa kontrol emosinya gitu. Sedangkan saya tuh disuruh buat kontrol emosi saya, tapi kakak saya tuh semena-mena sendiri dalam meluapkan emosinya gitu. Jadi kamu merasa tidak terima karena hanya kamu saja yang disuruh meredam emosi tapi kakak kamu enggak? Iya. Oke Mbak Azra, tadi kan Mbak Azra bilang bahwa Mbak Azra ini anak yang bungsu ya?
Atau Saya anak kedua. oh ada yang lain. Karena kita tinggalnya berdua, jadi saya ya yang paling kecil. Ya, saya paham Mbak Azra. Oke. Jadi Mbak Azra, kan Mbak Azra tinggalnya berdua. Apakah Mbak Azra gak suka dimarahin sama kakaknya Mbak Azra? Untuk itu tergantung sih Bu. Ya sesuai apa yang saya lakukan. Kalau menurut saya memang salah, ya saya akui gitu Bu. Cuma kalau dia marahnya kayak yang tadi, ya saya nggak terima. Jadi Mbak Azra tidak terima kalau kakaknya Mbak Azra itu marahnya yang terlalu berlebihan pada Mbak Azra seperti itu. Iya. Baik. Kemudian apakah Mbak Azra itu merasa seperti apa? Apakah kamu harus selalu dihargai oleh kamu? Iya Bu, karena saya kan sebagai hitungannya saya tuh sebagai teman satu rumahnya kan Bu. Kalau saya misal saya memang diusir, sekarang dia makan, oke dia makan mungkin bisa beli, tapi kan dia bakal kesepian. Gunanya saya di rumah itu kan untuk menemani dia. Jadi ya menurut saya harus dihargai. Kamu pengen merasa dibutuhkan sama kakak kamu? Iya. Namanya kamu merasa bahwa kakak kamu tidak punya kebutuhan lain selain kamu. Apakah kakak kamu nggak boleh marahin kamu kalau misalkan kamu salah? Apakah kakak kamu harus sabar terus sama kamu? Ya enggak sih Bu, kan tadi saya juga sudah bilang kalau memang kalau kesalahan saya akui dan saya terima kemarahan itu. Cuma kalau dia marahnya sampai dalam batas normal ya, kan biasanya orang marah itu dapat mampu mengintrospeksi diri seseorang itu. Menurut saya, menurut pandangan saya. Tapi ya kalau saya dimarahin sampai ditolol-tololin gitu kan, apa yang harus diintrospeksi gitu loh Bu. Apa saya harus jadi ikutan tolol juga? Gak mungkin kan Bu. Gitu. Jadi saya nggak terima kalau dimarahinnya tuh kayak gitu. Emangnya kamu mau dimarahin seperti apa, Mbak? Kamu pengennya kamu ngomongin kamu kayak gini? Ya dimarahin yang kayak biasa aja Bu, kayak misal kemarin gitu ya, yang saya yang nampain air ke tasnya, ya dimarahin kayak kamu kenapa gimana sih kok bisa nang dipel terus dijemur. Udah menurut saya tuh dimarahinnya cukup berhenti di situ aja, nggak dilanjutkan sampai dia marah sampai saya dikata-katain itu. Menurut saya itu nggak perlu gitu loh. Tapi bukankah itu hanya pikiran kamu saja, Mbak? Maksudnya hanya ekspektasi kamu saja. Pikiran kamu tidak bisa seperti itu. Bukankah sifat seseorang itu berbeda, Mbak? Bukankah apa yang kamu mau itu nggak selalu ada? Bukankah apa yang kamu mau itu nggak selalu harus terjadi? Iya sih Bu, cuma kan saya tuh pengennya nggak cuma saya aja yang introspeksi diri, tapi kakak saya juga introspeksi diri. Cuma ya gimana cara mengintrospeksi diri, mengintrospeksi kakak saya sendiri. Bukankah ini Mbak Azra, kamu tidak bisa mengontrol orang lain, kamu hanya bisa mengontrol dirimu sendiri. Bagaimana cara mengontrol orang lain? Nah ya itu Bu, saya bingung. Saya karena keinginan saya tuh saya pengen kakak saya introspeksi, sementara saya bingung gimana caranya untuk perilaku kakak saya itu sesuai dengan ekspektasi saya harapkan. Jadi kalau saya sudah dapat unsur ke mama saya tuh selalu bilang kayak ya coba aja minta maaf dulu ke
kakak saya. Mungkin dengan saya minta maaf duluan bakal terbuka hatinya buat saya memaafkan gitu. Cuma ya saya kan dia juga sama-sama, dia kan kakak saya juga salah juga sama saya gitu. Jadi kamu nggak terima kalau misalkan kamu minta maaf duluan. Kenapa kamu nggak mau minta maaf duluan aja? Kenapa harus sekarang kamu yang minta maaf? Kenapa kamu pengen kayak gitu Mbak? Saya pengen kakak saya minta maaf itu dalam konteks dia yang ngatain saya, bukan konteks dia marahin saya karena kesalahan saya. Untuk kemarahan dia atas kesalahan saya itu saya terima, tapi untuk dia yang ngatain saya itu saya nggak terima Bu. Jadi saya pengennya kakak saya itu minta maaf dulu kepadanya, baru saya bisa menerima maaf dia gitu. Memang Mbak Azra pernah komunikasi dengan kakaknya Mbak Azra mengenai hal ini? Belum sih, saya masih diam-diam aja sekarang. Kenapa nggak Mbak Azra coba untuk berbicara dengan kakaknya Mbak Azra? Kenapa Mbak Azra nggak mau ngalah dulu? Karena dia itu bikin orang jengkel gitu loh. Berarti Mbak Azra masih jengkel Mbak, sampai sekarang. Berarti Mbak Azra masih sakit hati sampai sekarang. Mbak Azra Mbak Azra merasa bahwa kakak Mbak Azra itu masih salah, makanya Mbak Azra nggak mau mencoba untuk berbicara dengan lain. Ya, karena kalau saya minta maaf lebih dulu, kakak saya tuh bakal nanggepinnya itu gak saling terbuka gitu, kayak oh iya dah, terus cuek lagi. Ya, apa salahnya terus Mbak Azra minta maaf dulu? Saya pengennya dengan saling minta maaf itu ya kita kembali lagi gitu loh, saling nyapa. Tapi saya itu sudah memprediksi kalau saya minta maaf duluan, kakak saya tuh bakal oh ya wis, terus habis itu saya bakal balik lagi gitu. Emangnya Mbak Azra sudah mencoba? Sebelumnya saya sudah dulu sekali dan itu gak berhasil, sampai akhirnya kita waktu itu bisa ngomong lagi itu karena bude saya minta tolong. Kan Mbak Azra berarti baru mencobanya sekali. Kenapa Mbak Azra nggak mencoba lagi untuk mencoba berbicara dengan kakaknya Mbak Azra? Siapa tahu saat ini mungkin kakaknya Mbak Azra sedang baik-baik saja atau bagaimana? Nggak tahu ya Bu, tapi setiap saya tuh selalu melihat gestur kakak saya Bu, selama beberapa hari ini. Jadi setiap saya lewat di depannya, kakak saya tuh kayak lihat saya gitu, kayak punya dia tuh setiap saya lewat dia selalu ngalih muka. Kayak setiap saya ada sesuatu kebutuhan, misal saya mau ambil botol gitu, dia kayak langsung menjawab gitu. Jadi yang saya mau minta maaf tuh yang mau kayak gimana, sedangkan kakak saya sendiri tuh menghindar ke saya gitu, nggak mau menjalin interaksi sama saya bingung. Oke, kamu tadi mengatakan bahwa kamu tidak mau mencoba meminta maaf duluan dengan kakak kamu ya Mbak Azra. Berarti kamu merasa seperti kamu gengsi untuk meminta maaf duluan kepada kakak kamu? Iya sih Bu, saya tuh takutnya kalau saya minta maaf duluan, takut gak diterima dengan baik. Itu yang pertama. Terus saya juga takut permintaan maaf saya ini dianggap gak tulus sama kakak saya. Jadi ya kayak buat apa saya minta maaf kalau selama ini saya merasa permintaan maaf saya ini sia-sia aja. Bukankah itu hanya pemikiran kamu saja Mbak Azra, bahwa kamu ketika kamu minta maaf kamu tidak akan diterima dengan baik, bahwa kalau misalnya kamu minta maaf kamu tidak akan dianggap
permintaan maafmu itu tadi tulus seperti itu. Karena kamu belum mencoba untuk berbicara dengan kakak kamu. Karena kamu belum mencoba untuk berkomunikasi dengan kakak kamu. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa kakak kamu seperti itu? Iya sih Bu, jadi ya kan ya mama saya juga setiap hari selama pertengkaran ini tuh selalu nasihatin saya Kak, apa ayo coba berkata pelan-pelan, siapa tahu Pak Damai, Mbak kakak saya tuh menunggu perkataan maafnya. Kalau gitu, apa salahnya mencoba untuk meminta maaf terlebih dahulu, Mbak? Gak ada salahnya untuk mencoba untuk meminta maaf duluan. Kita nggak akan dikatain kayak harga diri kita nggak akan jatuh kalau kita minta maaf duluan. Mbak Azra nggak mau kalau harga dirinya jatuh. Iya nggak mau sih Bu, cuma saya tuh ada keinginan buat minta maaf, cuma saya bingung mau minta maafnya tuh kayak gimana gitu. Saya waktu itu dikasih pilihan antara minta maaf secara langsung atau minta maaf secara chat. Tapi menurut saya keduanya itu membuat saya ketakutan untuk minta maaf. Kenapa? Karena yang kalau minta maaf secara langsung seperti tadi yang saya jelaskan, kalau saya takut kalau saya ini menganggap permintaan maaf saya ini nggak tulus, terus saya takut reaksi kalau saya itu nggak sesuai dengan harapan saya. Bahkan kalau saya minta maaf lewat jalur chat, takutnya saya tuh nggak dirasa nggak sopan. Bangga itu hanya pemikiran-pemikiran Mbak Azra saja yang salah. Karena Mbak Azra belum mencoba, jadi Mbak Azra merasa bahwa Mbak Azra ketakutan akan mencoba untuk minta maaf kepada kakaknya Mbak Azra. Mbak Azra cuma takut kalau misalkan Mbak Azra itu permintaan Mbak Azra nantinya tidak diterima sama kakaknya Mbak Azra. Karena seharusnya Mbak Azra mencoba terlebih dahulu. Iya dulu, ya coba nanti saya mau, mungkin karena sekarang lagi perang dingin, mungkin saya nyoba yang chat dulu. Saya masih Tidak langsung berbicara masing-masing. saya takut dulu. Apa yang ditakutkan Mbak Azra? Saya takut reaksi kakak saya tuh nggak sesuai yang saya harapkan. Dan harapan saya kakak saya tuh kayak menerima permintaan maaf saya tuh sebagai permintaan maaf yang tulus gitu, kayak kembali lagi. Saya nggak mau kalau saya minta maaf langsung terus kakak saya langsung kayak oh ya itu toh, saya nggak mau. Ya, kan respon orang itu tergantung sama orangnya, bukan kamu yang dibahas. Jadi kan kalau respon kakak kamu, bagaimana nantinya kakak kamu akan merespon permintaan maaf kamu, itu kan terserah kakak kamu, bukan kamu. Iya sih. Terus apa yang kamu mau? Apakah kamu tidak bisa untuk mengatur emosi kakak kamu? Karena kamu tidak bisa mengatur apa yang kakak kamu akan jawab nantinya terhadap permintaan maaf kamu. Emangnya harga diri kamu itu seberapa, Mbak Azra? Sebesar itu kan harga diri kamu, Mbak Azra? Sampai kamu nggak mau minta maaf. Nah, karena pemikiran kamu yang salah tadi tentang permintaan maaf kamu yang tidak akan diganggu sama kakak kamu, atau permintaan maaf kamu yang nantinya tidak diterima oleh kakak kamu, tidak bisa kamu mencoba untuk mengganti pemikiran-pemikiran itu.
seperti misal kayak oh mungkin ya sudah itu kakak saya saja, kakak saya memang seperti itu. Tidak bisa kamu, misal tadi kan kamu bilang bahwa kamu sakit hati dengan kakak kamu sampai sekarang, sampai kamu menurunkan apa ya, kayak harga diri kamu tuh tertindas karena mencoba untuk minta maaf duluan seperti itu Mbak Azra. Tidak bisa kamu mencoba untuk minta maaf duluan Mbak Azra. Atau mungkin coba dulu, misal kamu tidak, karena kamu tadi sakit hati ya, coba kamu turunkan level sakit hati kamu. Seperti kalau misalkan jengkel. Jengkel itu kan nggak terlalu yang berlebihan di Mbak Azra. Jadi ketika kamu jengkel, mungkin kamu masih bisa mencoba untuk minta maaf kepada kakak kamu. Bisa sih. Bisa. Mungkin saya coba dulu untuk pelan-pelan minta maaf ke kakak saya, mungkin nanti. Ada yang kan Mbak Azra. Kayaknya cukup di situ aja dulu. Soalnya nanti kalau saya ada respon lagi dari percobaan saya, nanti saya akan hubungi kembali untuk meminta tindak lanjutnya gimana. Baik, sebelumnya Mbak Azra terima kasih karena Mbak Azra sudah datang kemarin, sudah menceritakan beberapa hal yang mungkin terkait dengan permasalahan Mbak Azra. Jadi kalau juga misalkan Mbak Azra mau dan menghubungi saya, bisa WA saya langsung di Mbak Azra. Jadi kita bisa schedule ulang jadwal. Itu saya mau izin pamit dulu. Oh iya, ya, Makasih Mbak Dula ya hari ini. ya. Mbak Azra nanti semangat ya, jangan lupa coba dulu, nanti Mbak Azra bisa chat saya lagi ya. Iya. Waalaikumsalam dari Mbak Azra.